belum saya ini. Ozon itu ditemukan di atmosfer ke Oh iya, sorry. Baru aja saya record, Bu. Saya record deh. Nanti recordingnya akan saya share deh. Ozon ini ditemukan di lapisan atmosfer. Bisa recordnya. Oh iya, tapi sebentar deh. Time out dulu sebentar. Yang mau nge-record tadi siapa ya? Sebentar, saya cek dulu tadi di chatnya. Angga Kurnia. Angga, kalau gitu saya jadikan co-host apa ya? Supaya Angga. Jadi kamu bisa nge-record gitu loh. Karena ini saya kadang-kadang kan ke... Untuk Zoom-nya menggunakan HP, Bu. Oke, co-host. Izin masuk sekali. Iya, gimana? Yang ngomong siapa ini? Mengakses Zoom-nya menggunakan handphone, Bu, bukan laptop. Oh gitu. Yang... Ada yang pakai ini nggak? Ada yang pakai laptop nggak? Maksud saya supaya bisa nge-record. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan ini bisa tetap kayaknya tapi bisa tetap kerekam walaupun ini. Anyway, kita lanjutkan. Jadi, ozon itu ada di lapisan atmosfer dan seharusnya dia berada di ini. Dia berada di lapisan stratosfer. Dia berada di lapisan stratosfer sebagai semacam lapisan pelindung dari bumi. Jadi yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV matahari itu adalah ozon yang berada di lapisan stratosfer. Sebentar. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, sumbu Y ini adalah ketinggiannya dari permukaan bumi, sementara sumbu X ini adalah konsentrasi ozon dalam satuan ppm, bisa dilihat bahwa semakin semakin kita naik, semakin tinggi dari permukaan bumi, maka konsentrasi ozon itu akan terus mengalami kenaikan. Akan tetapi, sampai pada satu titik sekitar 30 ke atas, 35-an mungkin ya, maka konsentrasi ozon itu kembali mengalami penurunan. Oke. Nah, sekarang ini sebetulnya masih gambar yang tadi deh ya. Ini yang menunjukkan konsentrasi ozon berdasarkan jarak dari permukaan bumi. Jadi ozon itu secara alamiah itu terbentuk melalui reaksi fotokimiawi pada lapisan stratosferik. Nah, ozon yang ada pada lapisan stratosferik ini disebut sebagai good ozone, ozon yang baik. Kenapa? Karena dia berada pada tempat yang seharusnya, sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana seharusnya, yaitu menyerap radiasi UV dari sinar matahari. Sementara dalam kenyataannya, akhir-akhir ini, ozon itu juga ditemukan tidak hanya di stratosfer, tapi juga di lapisan atmosfer pada lapisan troposfer. Nah, masalahnya gini, kalau ozon ini ada pada lapisan troposfer, dia berada pada tempat yang tidak seharusnya dia berada di situ. Dan justru dia lalu menjadi, dia dikatakan
bad ozone atau ozon yang buruk. Kenapa? Karena justru kalau dia berada pada tempat yang tidak seharusnya, dia malah jadi merugikan. Kenapa merugikan? Ingat nggak? Tadi di slide yang awal disebutkan bahwa salah satu sifat kimiawi dari ozon itu adalah sifatnya yang merupakan oksidator yang sangat kuat. Karena dia merupakan oksidator yang sangat kuat, maka kalau ada makhluk hidup, termasuk manusia ya, ada makhluk hidup yang terpapar ozon, ozon itu lalu bersifat iritan atau menyebabkan iritasi. Nah, jadi sementara kalau di lapisan stratosfer ya yang basically kan sudah jelas tidak ada makhluk hidup apapun di situ ya. Jadi dia tidak perlu takut menjadi pencemar, dia tidak bisa menyakiti siapapun gitu loh, Dek, kalau di stratosfer. Maka dia bisa menjalankan peran utamanya di lingkungan ini, yaitu sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar UV. Sementara itu adalah kalau misalnya dia berada pada lapisan stratosferik. Tapi kalau misalnya ozon ini berada pada lapisan troposfer bumi, maka yang terjadi adalah dengan sifat kimiawinya, di mana dia merupakan oksidator yang sangat kuat, maka dia malah jadi merugikan. Kenapa merugikan? Karena dia lalu dapat membahayakan makhluk hidup, karena dia dapat menyebabkan iritasi, entah pada kulit, kemudian juga pada jaringan pernafasan. Oke? Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh lapisan ozon? Ozon ini di antara sekian banyak senyawa-senyawa yang ada di lapisan atmosfer kita, maka apa sih namanya? Ozon ini merupakan satu-satunya senyawa yang dapat menyerap radiasi pada kisaran panjang gelombang 210 sampai dengan 290 nanometer. Oke? Maka itulah lalu radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya adalah pada kisaran 210 sampai dengan 290 nanometer ini, itu adalah radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah UV atau ultraviolet. Maka kalau misalnya ozon ini berada di tempat di mana dia seharusnya berada, yaitu pada lapisan stratosfer, maka molekul-molekul ozon ini dapat menyerap radiasi sinar UV pada UVB. Kan UV itu ada UVA, UVB, UVC. UVB itu sebetulnya UVB itu merupakan bagian dari sinar UV yang berbahaya bagi manusia. Nah, oleh karena itu, karena kemampuannya yang dapat menyerap radiasi UVB inilah, lalu dikatakan ozon ini merupakan lapisan pelindung bumi. Kalau misalnya tidak ada lapisan ozon, maka radiasi yang dipancarkan oleh sinar matahari itu tidak ada yang menyaring. Kalau tidak ada yang menyaring, otomatis semua kan bisa masuk deh. Termasuk yang tidak bagusnya, yang tidak baiknya, komponen-komponen yang tidak baiknya itu juga dapat masuk. Termasuk dalam hal ini, kalau misalnya tidak ada lapisan ozon yang mengelilingi permukaan bumi pada lapisan stratosfer ini, maka semua
keseluruhan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari itu tadi akan masuk ke bumi, termasuk yang dapat membahayakan bagi makhluk hidup. Kenapa UVB ini dapat membahayakan makhluk hidup? Karena kelebihan, kalau misalnya kita terpapar radiasi sinar UVB dalam jumlah yang terlalu besar, beberapa di antaranya itu dapat menyebabkan kanker kulit, kemudian juga katarak pada mata, kemudian juga tanaman ini menjadi tidak begitu produktif, kemudian juga ini sebetulnya dapat berpengaruh terhadap sistem imunitas tubuh kita yang dapat mengurangi kemampuan sistem imun tubuh kita untuk melindungi kita dari penyakit. Oke? Nah, jadi itulah pentingnya lapisan ozon, yaitu untuk menyerap radiasi UVB dari sinar matahari sehingga tidak masuk ke permukaan bumi. Kalau misalnya UVB masuk ke permukaan bumi, itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi makhluk hidup. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara ini tentang ozon di ini aja ya, tentang ozon di lapisan stratosferik ini dulu saja. Jadi, bagaimana ozon itu bisa terbentuk? Molekul-molekul ozon itu dapat terbentuk melalui reaksi fotokimiawi antar atom-atom oksigen. Oke, kemarin waktu kuis, reaksi fotokimiawi itu terjadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya atom atau molekul dari suatu senyawa itu menyerap radiasi elektromagnetik. Dan pembentukan ozon itu terjadi melalui reaksi fotokimiawi ini. Bagaimana caranya dia bisa terbentuk? Jadi gini, salah satu komponen utama yang ada di atmosfer itu kan oksigen. Nah, sekarang oksigen ini, kalau oksigen itu kan 2 atom oksigen yang bergabung menjadi satu molekul O2. Kalau misalnya atom oksigen ini terpapar radiasi elektromagnetik yang dilambangkan dengan HV ini, H ini adalah konstanta Planck. Kalau Anda masih ingat, konstanta Planck ini sejauh ini yang saya ingat konstanta Planck ini konstanta yang nilainya paling kecil aja, 10 pangkat min 36 kalau saya nggak salah. Kemudian ini menunjukkan yang V ini adalah panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik. Kemudian apa sih namanya? Karena dia menyerap radiasi elektromagnetik ini tadi, si molekul oksigen yang yang terdiri atas 2 atom oksigen itu tadi lalu pecah menjadi 1 atom oksigen. Bukan satu sih ya. Dia terpisah menjadi masing-masing 1 atom oksigen yang terpisah. Kalau tadi kan kalau O2 ini 2 atom oksigen tapi bergabung menjadi 1 molekul, ya kan? Tapi kalau sudah kena radiasi elektromagnetik, O2 ini terpisah menjadi 2 atom oksigen. Nah, tapi gini, reaksinya ini kan nggak berarti langsung semua oksigen yang ada, nggak berarti semua molekul O2 yang ada di atmosfer ini pecah deh. Sebagian pecah menjadi 1 atom oksigen, sebagian itu belum sempat bereaksi dan masih berada dalam bentuk molekul O2. Nah,
atom-atom oksigen ini tadi, radikal oksigen, kalau misalnya dia terpecah, jadi gini, molekul O2 yang terpapar radiasi elektromagnetik itu akan pecah menjadi 2 radikal oksigen. Radikal oksigen di sini maksudnya apa? Radikal oksigen adalah atom oksigen yang kelebihan 1 elektron. Kalau misalnya Anda masih ingat, excuse me, pelajaran kimia waktu SMA dulu, radikal, kalau misalnya dalam kimia, yang namanya radikal, yang namanya atom atau molekul radikal, itu dia amat sangat reaktif. Dia cepat sekali berusaha mencari teman untuk segera bereaksi. Nah, itulah yang terjadi dengan radikal oksigen yang dihasilkan dari molekul O2 yang sudah pecah ini. Radikal oksigen yang terbentuk ini tadi lalu dengan cepat dia segera bereaksi dengan molekul O2 yang masih ada di atmosfer untuk membentuk molekul O3 ini tadi. Oke? Nah, jadi bagaimana asal muasal dari pembentukan ozon? Molekul O2 yang ada di atmosfer itu terpapar oleh radiasi elektromagnetik menghasilkan radikal oksigen, yaitu atom oksigen yang kelebihan 1 elektron dan sangat reaktif. Radikal oksigen itu tadi lalu bereaksi dengan molekul O2 menghasilkan O3 atau ya ozon itu tadi. Dan ini sebetulnya reaksinya kayak chain reaction gitu deh. Reaksinya berlangsung terus-menerus. O3 ini apakah setelah dia terbentuk dia santai-santai saja, dia apakah rileks gitu saja? Tidak. O3 ini sendiri tadi tugasnya apa deh? O3 kan tugasnya adalah untuk menyerap radiasi UV. Kalau misalnya O3 ini terkena radiasi UV ini tadi, dia menyerap radiasi UV dan sebagai akibatnya dia lalu pecah lagi menghasilkan radikal oksigen dan molekul O2 ini. Oke. Jadi dia terbentuk dari reaksi fotokimiawi. Kemudian akibat adanya radiasi elektromagnetik, si O3 ini pecah lagi gitu loh. Oke. Nah, sekarang karena reaksinya ini, tadi kan sudah lihat ya reaksinya siklik. Jadi dia yang tadinya sudah terbentuk, dia pecah lagi, setelah pecah dia terbentuk lagi, kemudian pecah lagi, terbentuk lagi, dan seterusnya. Nah, seharusnya kalau dalam keadaan alamiah, meskipun dia ini, meskipun dia terus-menerus terbentuk dan kemudian pecah lagi di playback semacam itu, kalau dia berada dalam keadaan setimbang, jumlah O3 yang ada itu tetap konstan. Karena seberapa banyak yang terbentuk, sebanyak itu juga yang pecah. Seberapa banyak yang terbentuk, sebanyak itu juga yang pecah. Bayangkan saja kayak gini deh. Jadi anggaplah, anggaplah bejana ini adalah atmosfer kita, kemudian di dalamnya sudah ada isinya air. Air ini kita anggap sebagai jumlah molekul O3 yang ada dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ada inflow ini maksudnya apa? Kalau misalnya ada inflow, di mana inflow ini adalah tambahan molekul O3 yang terbentuk,
Seharusnya kan jumlah O3 yang ada di dalam bejana ini menjadi semakin banyak. Tapi ingat, O3 tadi selain dia terbentuk, dia juga terurai. Dia juga pecah menjadi oksigen radikal dan molekul O2. Jadi pecahnya O3 menjadi radikal oksigen dan molekul O2 itu tadi, itu adalah yang kita sebut di sini sebagai outflow atau pecahnya, terurainya O3 ini tadi. Selama laju pembentukan ozon ini tadi sama cepatnya dengan laju pemecahan O3 ini tadi, sistem ini tetap berada dalam keadaan seimbang. Ya kan? Kalau misalnya bejana ini kalian isi air, kemudian ke dalam bejana yang sudah ada isinya tadi kalian tambahkan air, tapi pada saat yang bersamaan di bejana ini tadi ada kebocoran di mana banyaknya air yang mengalir keluar ini sama dengan banyaknya air yang masuk ke dalam, maka jumlah yang ada di dalam sini kan tetap. Dengan catatan selama kecepatan, jumlah dan kecepatan air yang masuk sama dengan jumlah dan kecepatan air yang keluar. Ya kan? Katakanlah misalnya kalian punya tabungan 2 juta misalnya. Kemudian kalian dapat tambahan uang saku dari orang tua atau wali kalian, katakanlah sebanyak 500.000. Tapi ternyata apakah uang tabungan kalian jadi 2,5 juta? Bisa, tapi bayangkan bahwa selain mendapatkan tambahan uang itu tadi, kalian ada pengeluaran tambahan nih. Pengeluaran tambahannya jumlahnya sama dengan pemasukan tambahan itu tadi. Jadi jumlah total tabungan kalian nambah nggak? Enggak. Berkurang nggak? Enggak. Kenapa? Karena jumlah tambahan yang masuk sama dengan jumlah keluar tambahannya itu tadi. Oke? Nah, jadi sekali lagi, steady state itu adalah kondisi keadaan seimbang di mana banyaknya suatu komponen dalam sistem itu tetap sama, tetap konstan. Walaupun ada arus inflow dan outflow yang masuk dan keluar dari sistem tadi, tapi selama laju inflow dan outflow itu sama, selama laju inflow sama dengan laju outflow dari sistem itu tadi, maka sistem kita katakan berada dalam keadaan seimbang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan inti yang dihadapi saat ini, yaitu lubang ozon. Kemarin sudah ada beberapa yang nanya, sama nggak sih antara penipisan lapisan ozon dengan global warming, dengan pemanasan global, dengan perubahan iklim? Beda deh ya. Nah, peruraian lapisan ozon, hilangnya lapisan ozon, itu terutama dapat terjadi karena beberapa senyawa yang dia itu mengkatalisis ozon destruction. Dia dapat mempercepat laju peruraian ozon. Apa saja senyawa-senyawa kimia yang dapat mempercepat peruraian ozon? Antara lain adalah nitrogen oksida, NOx, bisa nitrogen monoksida, bisa nitrogen dioksida, kemudian senyawa-senyawa hidrogen oksida, kemudian klorin dan bromin. Terutama klorin sih yang paling jadi masalah sebetulnya. Nah, konsensusnya adalah yang namanya lubang ozon di atmosfer itu adalah kalau misalnya
ketebalan lapisan ozon di daerah itu kurang dari 220 Dobson unit, maka dikatakan bahwa terdapat lubang ozon pada lapisan atmosfer di daerah itu. Karena jumlah ozon yang ada di situ kurang dari batasan alamiahnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya bedanya. Kalau global warming, kalau pemanasan global atau perubahan iklim itu karena kita terlalu banyak gas rumah kaca. Komponennya itu terlalu banyak gitu loh. Sementara kalau penipisan lapisan ozon, justru yang kita perlukan itu terlalu sedikit jumlahnya. Paham ya bedanya di sini? Sementara tadi juga ingat nggak, kalau misalnya ozon yang diserap itu radiasi apa? Radiasi ultraviolet pada panjang gelombang sekitar 210 sampai 260 nanometer, ya kan? O3 itu adalah ozon adalah molekul yang menyerap radiasi pada panjang gelombang UV. Sementara kalau global warming tadi, permasalahannya pada apa? Pada gas rumah kaca. Kalau gas rumah kaca, radiasi yang diserap kemarin radiasi apa, Dek? Radiasi yang berada pada panjang gelombang inframerah. Oke? Jadi, beda, dua kasus yang berbeda. Makanya kemarin saya katakan, penipisan lapisan ozon penipisan lapisan ozon itu bukan disebabkan oleh global warming, dan sebaliknya global warming juga bukan disebabkan oleh penipisan lapisan ozon. Jadi tidak relevan gitu loh kalau mengatakan bahwa penipisan lapisan ozon ini terjadi karena karena adanya global warming. Enggak deh. Misalnya ngomong loh, Bu, tapi kan sama-sama panas, Bu. Misalnya ada yang bilang, wah ini permukaan bumi jadi semakin panas karena penipisan lapisan ozon. Iya nih, karena penipisan lapisan ozon. Ini gara-gara global warming nih. Beda deh. Kalau penipisan lapisan ozon, itu bumi jadi terasa makin panas karena sinar matahari semua masuk, tidak ada yang menyaring. Sementara kalau pemanasan global itu pemanasan temperatur permukaan bumi jadi semakin meningkat karena panas yang seharusnya keluar itu tertahan gitu loh. Jadi kalau ozon itu yang seharusnya tidak masuk malah masuk, sementara kalau pemanasan global yang seharusnya keluar itu malah tertahan. Oke? Mudah-mudahan jadi semakin jelas bedanya ada ya antara penipisan lapisan ozon dengan pemanasan global. Kalau penipisan lapisan ozon, temperatur terasa semakin panas karena radiasi elektromagnetik yang masuk dari sinar matahari itu semua masuk tanpa ada yang menyaring. Sementara kalau pemanasan global, kenaikan temperatur atau suhu permukaan bumi itu terjadi karena panas yang seharusnya dilepaskan keluar itu tertahan di lapisan atmosfer bumi karena adanya gas rumah kaca itu tadi. Oke, next one. Nah, jadi excuse me. Sekarang, kenapa terjadi penipisan lapisan ozon? Jadi gini deh, ini diagram sederhananya. Kemarin sudah ada yang menyebut-nyebut tentang CFC, klorofluorokarbon, CFC. Jadi CFC itu adalah senyawaan yang kemudian ada 4 atom F yang terikat pada atom karbon itu tadi. CFC ini adalah material yang digunakan di lemari pendingin, kemudian juga aerosol dan produk-produk lainnya yang banyak digunakan. Kemudian pada saat digunakan mereka ini lepas ke atmosfer dan melayang-layanglah dia sampai
lepas dari troposfer masuk ke lapisan stratosfer. Nah, sekarang begitu sampai di lapisan stratosfer, si CFC ini itu dia pecah. Ingat, CFC ini tadi merupakan satu molekul yang terdiri atas atom karbon dan atom fluor. Fluor. Cl, klorin. Jadi atom karbon dan atom klorinnya itu pecah. Nah, kalau atom karbonnya saja sih tidak apa-apa, Dek. Yang jadi masalah dari CFC ini adalah atom klorinnya. Kenapa atom klorinnya ini jadi masalah? Karena atom klorinnya ini, dia kalau misalnya ketemu dengan ozon, dia lalu memecah lapisan ozon itu tadi. Loh, bukannya selama ini memang ozon, katanya tadi ini Bu, ozon kalau misalnya kena ini, kalau misalnya kena radiasi UVB dari sinar matahari, dia memang pecah bukannya Bu? Iya, dia memang pecah deh. Tapi kalau tidak ada klorin, dia pecah, lalu dengan cepat dia ini kembali, terbentuk kembali menjadi O3 lagi. Permasalahannya sekarang, pecahnya ozon yang ada di lapisan atmosfer kita sekarang pecah bukan hanya karena radiasi ultraviolet ini tadi, tapi juga akibat reaksi dengan klorin. Semakin banyak yang pecah, sementara laju pembentukan kembalinya itu tetap. Nah, jadi kan semakin banyak yang pecah, tapi kalau misalnya laju peruraian ozon tadi semakin meningkat, tapi laju pembentukannya itu tetap saja, yang terjadi lalu apa deh? Sistem tidak lagi setimbang. Kalau misalnya Anda ingat gambar bejana itu tadi, nah, kalau misalnya dihubungkan ke gambar bejana ini tadi, sekarang outflow-nya jadi semakin banyak. Yang tadinya lubangnya ada 3, di sini katakanlah menjadi 30 nih. Gara-gara sekarang pemecahan ozon terjadi bukan hanya akibat radiasi ini tadi, akibat radiasi UV tadi, tapi juga akibat reaksi dengan klorin ini tadi. Akibatnya apa? Outflow-nya kan makin banyak. Kalau outflow-nya ini semakin banyak, sementara laju inflow-nya ini tetap saja seperti semula, masih setimbang nggak sistemnya? Enggak. Lama-kelamaan kan yang ada di dalam bejana ini semakin berkurang. Karena laju inflow atau laju pembentukan kembali lapisan ozon ini tidak bisa lagi mengimbangi laju outflow atau laju peruraian ozon oleh reaksinya dengan klorin itu tadi. Oke? Nah, oleh karena itu, sekarang si ultravioletnya ini tadi karena semakin sedikit, karena molekul O3 yang ada di stratosfer ini lalu jadi semakin sedikit, otomatis semakin sedikit pula yang dapat menyerap radiasi UV dari matahari ini tadi. Sehingga yang tadinya ada saringan, sekarang saringannya semakin sedikit, semakin banyak sinar UVB yang dapat menembus hingga sampai ke permukaan bumi. Oke? Nah, itu tadi adalah penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon yang seharusnya ada di stratosfer ini menjadi semakin berkurang. Sekarang kasus lainnya dengan ozon adalah kalau misalnya ozon ini justru dia terbentuknya bukan di stratosfer tapi di lapisan troposfer. Nah,
Di lapisan troposfer, ozon ini secara tidak alamiah terbentuk. Kenapa dikatakan tidak alamiah? Karena dia terbentuknya ini akibat banyaknya senyawa-senyawa prekursor ozon, yaitu NOx, kemudian juga karbon monoksida, maupun senyawa-senyawa organik volatil lainnya. Nah, akibat polutan primer, masih ingat ya, pencemar di udara itu ada polutan primer, ada polutan sekunder. Polutan primer yang yang ada di lapisan troposfer ini dapat bereaksi akibat adanya radiasi sinar matahari, terutama lapisan UV, menghasilkan ozon. Wah, bagus dong, Bu. Artinya kita punya lapisan ozon dong sekarang. Nah, masalahnya, Dek, ozonnya ini, Bu, jangan di troposfer gitu loh. Dia seharusnya adanya di sini, di stratosfer, supaya dapat mencegah radiasi UVB dari matahari ini masuk ke kita. Kalau dia ada di kalau misalnya ozon ini terbentuknya di troposfer, justru dia itu lalu dapat membahayakan makhluk hidup. Kenapa? Karena ya itu tadi, ozon ini kalau di troposfer dia justru bereaksinya dengan makhluk hidup. Dia dapat mengakibatkan iritasi pada makhluk hidup. Iritasi pada saluran pernafasan terutama ya. Jadi batuk-batuk gitu, kemudian juga radiasi pada tenggorokan. Kemudian juga kalau misalnya yang asma, ini mungkin ada yang memang punya penyakit asma, ibu saya itu asma itu, jadi ingat saya. Itu juga dapat menjadi semakin parah. Oke? Makanya kalau bisa kalian beradalah di tempat di mana kalian seharusnya berada supaya tidak menjadi pencemar. Seperti ozon ini, dia kalau misalnya adanya di troposfer, dia justru menjadi pencemar. Kalau ozon berada di stratosfer, dia bisa melakukan fungsinya untuk menyerap radiasi UV, tapi kalau dia di troposfer, malah dia menjadi pencemar yang dapat berdampak negatif bagi makhluk hidup karena dia dapat mengakibatkan iritasi. Jadi, ozon yang berada di troposfer ini dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, kemudian juga dapat menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, kita jadi sulit untuk bernafas, menghirup nafas dalam-dalam itu susah kalau ozon. Ini kan ya memang kalau bau kebakar, bau korsleting gitu kan memang nyesek ya lama-lama. Itu tadi, Dek, kalau misalnya Anda kecium bau korslet itu Anda sebetulnya mencium ozon yang dihasilkan. Oke. Ya, kayaknya itu saja materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek, sampai sini? Mudah-mudahan udah, saya yang penting kalian bisa lihat beda antara penipisan lapisan ozon dengan pemanasan global, Dek, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Firdaus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus, bisa dipanggil Firdaus. Mungkin entah ini boleh ditanyakan atau tidak. Di sini kan tadi, Bu, ozon itu ditemukannya tuh terutama di stratosfer dan sebagai pelindung bumi atau ya sebagai pelindung bumi. Dan kalau ditemukan di troposfer itu berbahaya dan disebut bad ozone. Dan pertanyaan saya itu, kalau ditemukan yang di atas stratosfer gimana, Bu? Itu disebut bad ozone atau good ozone juga, Bu? Oh, sebentar. Soalnya kan kalau saya lihat, ya, Bu. Gimana pertanyaannya tadi? Dilanjutkan aja. Di sini kan, Bu, dikatakan kalau ozon itu berada di lapisan troposfer, itu bisa disebut bad ozone karena berbahaya. Terus kalau berada di tempat seharusnya kan seperti stratosfer disebut good ozone.
Dan di sini saya lihat yang grafik ini, Bu, di atas 100 per itu masih ada ozon. Apakah itu disebut bad ozon atau good ozon, Bu? Yang di atas 100 per itu, seperti di mesosfer, thermosfer. Oke, sebentar ya saya. Aduh maaf ya, ini saya di atas tempat tidur, soalnya dari tadi pagi saya nyaris nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ini deh, astaga, sedih banget kalau lagi sakit kayak gini. Kayak gini ya, Firdaus, kalau misalnya dia ada di lapisan lebih tinggi lagi ini, kira-kira dia sifatnya masih baik atau buruk ya? Kalau menurut saya, itu dia dibilang baik enggak, dibilang buruk enggak. Kenapa? Karena sekarang dia tidak punya fungsi apa-apa gitu loh. Kalau dia sudah berada di atas lapisan stratosfer ini. Kenapa tidak dikatakan sebagai good ozone maupun bad ozone? Karena ya itu tadi, dia sudah tidak punya fungsi apapun. Dia untuk menyerap radiasi UV juga sudah tidak efektif. Kemudian juga, tapi kalau misalnya dia dikatakan bad ozone juga, ya kenapa dia dikatakan buruk? Karena dia menyakiti siapa sih di lapisan mesosfer itu gitu loh. Karena di lapisan mesosfer kan tidak ada. Ya untuk sementara ya, saya kan enggak ding, itu sudah kalau di lapisan atasnya lagi ya. Untuk sementara kan kita bisa katakan bahwa di lapisan mesosfer itu practically tidak ada kehidupan. Jadi si ozon ini tidak bisa menyakiti siapapun gitu. Jadi dikatakan bad ozone tidak, dikatakan good ozone juga ya enggak juga, karena ya dia basically enggak punya fungsi apa-apa gitu loh. Oke? Bisa menjawab, Firdaus? Mudah-mudahan bisa lebih paham jadinya. Izin, Bu, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Lagi yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Juhar ya? Oke. Juhar ya? Oke. Perkenalkan, Ulun ingin bertanya, kan tadi Ibu, ozon dapat menyerap radiasi pada kisaran gelombang 210 sampai 290. Nah, terus Bu, bisanya itu tuh kisaran gelombangnya tuh lebih atau kurang? Bisanya lebih aja, Bu. Itu kisar, apakah ozon masih bisa menyerapnya atau tidak? Oke, good question. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misal tadi kan tulisannya panjang ozon itu fungsinya dia menyerap sinar UV pada kisaran panjang gelombang 210 sampai 260. Kalau misalnya lebih dari itu, apakah diserap atau tidak? Jawabannya tidak, deh. Jadi ozon itu spesifik kerjanya. Dia milih-milih, dia selektif. Dia hanya memilih radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang 210 sampai dengan 260 nanometer. Di bawah dari itu dia cuekin, di atas dari itu juga dia nggak dia apa-apakan. Oke? Jadi spesifik kerjanya, dia pilih-pilih. Selektif dan sangat spesifik. Jadi spesifik. Nah, kalau misalnya ini, apa sih namanya? Kebayang nggak kalau misalnya ozon itu menyerap keseluruhan radiasi elektromagnetik dari matahari, apa yang terjadi? Satu, kita tidak punya energi dari yang datang dari sinar matahari karena udah diserap duluan semuanya sama ozon. Dan kemudian juga kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena kan radiasi elektromagnetik dari matahari itu kan kisarannya mulai dari daerah UV sampai visible atau cahaya tampak sampai dengan inframerah. Jadi ya memang ozon itu hanya menyerap pada panjang gelombang 210 sampai dengan 260 nanometer pada kisaran UV saja. Begitu. Bisa dipahami?
Izin Bu, bisa. Terima kasih. Oke. Jadi memang itulah bagusnya yang Maha Pencipta itu memang sudah mengatur itu udah pas memang semua. Cuma manusia aja yang suka mengotak-atik yang sudah setimbang ini kita bikin berantakan gitu loh. Oke, ada lagi? Izin masuk, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf jika off time karena India lagi cooldown, Bu. Nggak apa-apa. Izin bertanya, ingin nyambung dari pertanyaan Muhammad Firdaus tadi yang ozon di mesosfer gitu, Bu. Berarti ozon di mesosfer itu nggak berpengaruh ya, nggak nyerap sinar radiasi itu, Bu, sinar UV yang ada dari matahari itu. Oke. Ozon yang berada di mesosfer. Oke. Good question. Jadi kalau misalnya di mesosfer, apakah dia lalu sudah kehilangan kemampuannya untuk menyerap radiasi UV? Gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya. Izin masuk nggih, Bu. Oke. Masih deh, dia masih menyerap radiasi UV. Tapi kalau misalnya dilihat lagi gambarnya, kayak gimana ya gambarnya? Oke. Nah, kalau misalnya sudah di lapisan mesosfer ini tadi, coba perhatikan konsentrasinya bertambah banyak atau bertambah sedikit deh konsentrasinya. Bertambah sedikit, ya kan? Jumlah lapisan ozon yang ada di lapisan mesosfer ini tadi, karena jumlahnya yang sudah berkurang, dia cuma sekitar 1/10-nya saja. 1/10 itu berapa, Dek? 10%-nya. Dia hanya 10%-nya saja dari jumlah ozon yang ada. Kurang dari 10%-nya sih sebetulnya, malah karena ini kan kumulatif mestinya ya. Karena jumlah molekul ozon yang ada di lapisan mesosfer itu tadi sudah relatively sangat sedikit, maka walaupun dia masih dapat menyerap radiasi UV, pengurangan radiasi UV akibat penyerapan oleh ozon tadi tidak signifikan. Oke, paham? Jadi dia tidak dia tetap dapat menyerap radiasi UV. Dia tetap dapat menyerap radiasi UV, tapi karena jumlahnya yang terlalu sedikit itu tadi, banyaknya radiasi UV yang diserap oleh ozon ini tadi lalu dapat dikatakan tidak signifikan. Oke, paham? Udah kelihatan manggut-manggut sih, entah manggut-manggut itu karena ngantuk atau paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aldi. Saya kan pernah membaca, Bu, di suatu artikel kayak itu. Ada yang mengatakan bahwa petasan kembang api itu bisa merusak lapisan ozon. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini nih, apa benar itu, Bu? Terima kasih, Bu. Sebentar ya, saya belum bisa menjawab itu di luar kepala karena saya sambil mikir sih komposisi kembang api itu apa. Saya yang tahu pasti komposisi kembang api itu antara lain pasti logam-logam alkali dan alkali tanah gitu loh. Tapi kalau untuk merusak tapi untuk bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kamu, saya untuk saat ini belum bisa deh ya. Saya coba cari dulu jawabannya. Mudah-mudahan minggu depan kalau udah ketemu, saya sampaikan jawabannya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Febrian Hidayatullah, biasa dipanggil Hidayat. Kan tadi itu lapisan ozon itu ada di stratosfer sama di troposfer, Bu. Nah, lapisan ozon dan troposfer itu bisa terbentuknya karena senyawa-senyawa organik yang berasal dari polutan primer. Bisa dibilang lapisan ozon di troposfer itu terbentuk karena aktivitas manusia. Nah, misalnya Bu, kita membuat tapi tempatnya di stratosfer untuk mengatasi permasalahan penipisan ozon ini, Bu. Oke. Jadi pertanyaannya tadi kalau saya tidak salah, ozon yang ada di lapisan troposfer itu kan terbentuknya akibat aktivitas manusia. Nah, kalau daripada membuat ozon yang jelek, daripada membuat bad ozon di troposfer, gimana kalau kita secara sengaja mensintesis ozon di lapisan stratosfer saja? Gimana dia seharusnya berada? Kayak gitu ya pertanyaannya? Kurang lebih seperti itu ya? Ya, Bu, seperti itu, Bu. Oke. Kalau untuk ininya, jadi gini deh. Ozon yang terbentuk di troposfer itu dia terbentuknya dari polutan primer, ya kan? Dari polutan primer. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mau membentuk ozon di lapisan stratosfer, di mana dia seharusnya berada, kita itu, kalau saya skeptik deh, karena gini, reaksi fotokimiawi itu merupakan salah satu reaksi yang agak sulit untuk dikendalikan, apalagi kalau sudah melibatkan radikal bebas. Nah, kalau misalnya kita berusaha menginisiasi pembentukan ozon di lapisan stratosfer, jadi pembentukan ini ya, apa sih namanya? Kita mendorong terjadinya pembentukan ozon di lapisan stratosfer. Syarat supaya terbentuknya ozon itu adalah apa saja tadi sih? Oksigen dan radiasi UV. Kalau menurut saya secara teoritis mungkin bisa. Mungkin. Kata kuncinya di sini mungkin deh ya. Tapi kalau practical ininya, untuk practical application-nya itu akan sulit deh. Karena yaitu tadi, hasil sampingan apa nih yang akan muncul kalau misalnya kita ikut campur dengan menginisiasi pembentukan ozon secara sintesis ini tadi. Sebentar. Apa sambil saya cari deh ya. Can we synthesize? Kalau saya bilang secara praktis itu akan sulit untuk dilakukan. Karena itu tadi, karena kita melibatkan reaksi-reaksi. Karena kita melibatkan reaksi-reaksi fotokimiawi, maka kalau misalnya kita dorong, kita berusaha menginisiasi terjadinya pembentukan ini, apa sih namanya? Menginisiasi pembentukan ozon secara antropogenik, itu akan memerlukan energi yang sangat besar. Jadi tidak imbang antara hasil yang ingin kita peroleh dengan produk sampingan yang diinginkan itu tadi deh. Sama aja kayak bisa nggak sih mengubah arang? Arang itu apa isinya deh? Cuma karbon kan? Bisa nggak sih mengubah karbon menjadi berlian? Mengingat arang dan berlian kan sama-sama karbon.
berlian itu juga cuma karbon deh isinya. Secara teoritis bisa, tapi karena apa sih namanya? Karena tingkat energi yang akan kita perlukan supaya proses itu bisa berhasil, itu terlalu tinggi, terlalu banyak faktor yang akan sulit untuk kita atur gitu loh, Dek. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang mau gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Firdaus. Di sini kan tadi, Bu, yang kasus lubang ozon ini, Bu. Kalau di penelitian kalau 20 itu menyebabkan lubang ozon. Kalau apa? Dan kalau di atasnya itu tidak. Nah, kalau apa? Apakah di setiap kalau di atas 220 itu tidak ada lubangnya gitu, Bu? Kalau menurut pemahaman Nulun di sini. Dan pertanyaan Nulun itu, apakah setiap ya Firdaus, di saya suaranya putus-putus deh. Bisa nggak kamu ketik aja dicek supaya saya nggak salah tangkap gitu loh maksud pertanyaan kamu. Dicek supaya saya nggak salah tangkap. Dan echo. Gimana? Tadi saya dengarnya cuma yang apa sih namanya? Di PPT saya bagian pokoknya ada 200-200-nya itu loh. Sehingga Firdaus kamu yang ngetiknya. Panjang nih kayaknya pertanyaannya. Artinya nanti saya ngasih ujian juga pertanyaannya panjang-panjang aja ya. Jangan langsung pakai Gika. Oh iya, jangan lupa tugasnya deh ya. Tugasnya dikumpulkan tanggal 17 kan kalau saya tidak salah. Kalau misalnya ada kesulitan untuk pengumpulan tugas segala macam, let me know. Sebentar sambil saya buka simarinya. Oh iya, masih ada waktu 11 hari sih kalau untuk tugas. Oke, di kasus, ini ya. Di kasus lubang ozon tadi dikatakan jika suatu area memiliki DU atau Dobson unit kurang dari 220 Dobson unit, kalau di atasnya itu bisa dikatakan tidak ada lubang ozon. Pertanyaan saya adalah apakah setiap jumlah angka DU itu mempengaruhi kualitas ozon yang ada di atmosfer tersebut dan apakah itu memiliki pengaruh yang signifikan? Gimana menjelaskannya? Jadi Dobson unit itu merupakan satuan yang menunjukkan banyaknya atau
kuantitas dari menunjukkan banyaknya atau kuantitas dari jumlah ozon yang ada di lapisannya. Jadi apa sih maksudnya? Di daerah tersebut, Dobson unit menunjukkan banyaknya ozon. Jadi ketebalan lapisan ininya, ketebalan lapisan ozon itu ditunjukkan dalam Dobson unit. Jadi ini merupakan satuan kuantitas, ya. Satuan kuantitas yang menunjukkan jumlah. Kalau kenapa diambil angka 220? Karena kalau misalnya ketebalan lapisan ozon itu mencapai 220 Dobson unit, itu dianggap bahwa dia sudah dapat berfungsi bukan secara optimal ya, dia sudah dapat berfungsi secara baik untuk menyerap sinar UV. Kalau misalnya angkanya lebih tinggi di atas 220 unit, di atas 220 Dobson unit, maka dapat dikatakan bahwa ketebalan lapisan ozon yang ada di daerah tersebut itu cukup untuk memenuhi tugasnya. Kemudian apakah jumlah angka DU itu mempengaruhi kualitas ozon atau tidak? Bukan mempengaruhi kualitas ozonnya sih, ya. Tapi semakin rendah angka Dobson unitnya, itu menunjukkan bahwa semakin sedikit ozon yang ada, maka bukan kualitas ozonnya, tapi kualitas lapisan atmosfer di situ itu tidak baik karena tidak dapat menyerap UV secara optimal sebagaimana yang dikehendaki. Paham? Jadi bukan kualitas ozonnya. Kalau ozonnya ya tetap mau seberapa angka DU-nya, ya ozonnya tetap akan dalam bentuk O3. Tapi kuantitasnya, angka Dobson unit itu menunjukkan kuantitas atau jumlah ozon yang ada di sana. Kalau angka Dobson unitnya semakin sedikit pula jumlah ozonnya, maka secara collectively lapisan atmosfer, lapisan stratosfer di daerah yang Dobson unitnya kecil itu bisa kita katakan memiliki kualitas rendah dalam artian dia tidak begitu mampu untuk dapat menyerap radiasi sinar UV. Oke. Mudah-mudahan paham ya, Firdaus. Jadi Dobson unit itu satuan kuantitas, bukan satuan kualitas. Oke, tapi tentu saja jumlah ozon itu lalu berpengaruhnya pada kualitas dari kemampuan atmosfer itu untuk menyerap radiasi sinar UV. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada? Izin Mas, Bu. Siapa lagi? Kayaknya ada yang mau nanya. Izin Bu Haidil. Ya, silakan. Ya, izin. Sebelum perkenalkan nama saya Haidil, izin bertanya Bu. Sebenarnya Haidil cuma penasaran aja sih. Kan tadi hubungan antara pemanasan global dan penipasan ozon. Kalau Ibu bilang tadi kan kalau pemanasan global itu adalah ketika cahaya yang masuk ke dalam dan dipantulkan itu nggak bisa dipantulkan keluar karena banyaknya CO2 yang terdapat di atmosfer. Kemudian jika penipisan ozon itu menyebabkan adanya radiasi masuk ke bumi dan tidak sempat disaring. Nah, sebenarnya ada yang Haidil pikirkan. Seandainya
apa itu yang nggak bisa disaring oleh ozon untuk masuk ke bumi, dan kemudian CO2 yang ada di atmosfer itu nggak bisa membuat zat-zat yang masuk ke bumi itu dipantulkan keluar. Apakah itu juga bisa menyebabkan suhu yang ekstrim terhadap bumi, Bu? Pelan-pelan, Haidil. Coba pada paruh kedua terakhir kamu itu gimana? Jadi kamu kayaknya saking penasarannya terlalu semangat jadi ngomongnya agak cepat. Coba pelan-pelan, Haidil, diulangi pertanyaannya. Yang bagian mana, Bu? Yang tadi kan kalau kamu bilang kalau jadi gini. Sorry, yang saya tangkap tadi pertanyaan kamu, kalau misalnya ozon itu sinar UV yang seharusnya tidak boleh masuk itu justru masuk karena tidak ada yang menyaring. Sementara kalau pemanasan global, radiasi inframerah dari permukaan bumi yang seharusnya keluar itu sebagian besar malah tertahan. Nah, kemudian pas bagian pertanyaan kamunya itu loh, yang saya nggak sempat ngangkap, yang soal bagaimana kalau karbon dioksida atau apa gitu loh, kamu bilang tadi, Haidil. Gimana? Oke, baik, izin masuk, Bu. Jadi pertanyaannya Haidil, bagaimana misalnya seandainya radiasi yang harusnya disaring oleh ozon itu tidak dapat disaring dan kemudian masuk ke dalam bumi. Dan karena banyaknya CO2 yang ada di atmosfer itu menyebabkan si radiasi itu tidak dapat mantul keluar gitu, Bu. Apakah itu juga dapat menyebabkan pemanasan ekstrim dari suhu bumi? Iya, bagus. Jadi kalau misalnya lapisan ozon kita lubangnya itu membesar kembali, ini sebetulnya sudah mulai menutup sih, kabar baiknya adalah lapisan ozon, lubang ozon yang sudah ada kemarin sudah mulai mengecil katanya. Tapi kalau misalnya lapisan ozon kita rusak, kemudian juga gas rumah kaca, greenhouse gases yang ada di troposfer itu juga semakin menumpuk, sehingga efek rumah kaca itu semakin parah. Lalu apakah jadinya ekstrem? Iya, Dek. Karena ada dua Izin, Bu, mic Ibu ke-mute. Maaf, oke. Jadi tadi karena dua-duanya itu merupakan kejadian pencemaran lingkungan yang sangat ekstrim dan dampaknya itu sangat negatif. Kalau misalnya dua-duanya itu terjadi secara simultan dan bersamaan, ya tentu saja pengaruhnya akan sangat ekstrim dibandingkan kalau hanya satu saja yang terjadi. Oke, kayak Anda misalnya kalau Anda efektif atau tidak, kalau misalnya Anda belajar dalam keadaan marah, itu efektif nggak? Enggak, ya kan? Karena emosi kita nggak beres gitu. Entah marah karena teman kita kenapa gitu ke kita, entah marah karena orang tua kita nggak pengertian sama kita, apa gimana, itu tidak efektif kan. Kemudian belajar dalam keadaan lapar, itu juga tidak efektif biasanya. Ya kan? Sekarang bayangkan aja, Anda lagi berantem sama teman Anda, kemudian juga Anda lagi kelaparan, terus tahu ujian. Dampaknya itu kan jadi lebih parah dibandingkan kalau hanya satu saja yang terjadi kan, Dek? Oke, tapi ya, good concern. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas semuanya. Sekali lagi, tolong jangan lupa absen di Simari, diisi. Materi untuk hari ini juga sudah saya upload di Simari. Minggu depan sudah pertemuan terakhir kita, sudah tentang air. Mohon maaf hari ini kayaknya agak tidak begitu
ini ya agak tidak begitu efektif, sayanya lagi nggak enak badan, kemudian juga tadi sempat kepotong berapa kali karena sinyal. Anyway, mudah-mudahan kuliah hari ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Enjoy the rest of your week. Semoga minggu ini berlangsung dengan lancar. 2 minggu lagi bertahanlah adik-adik. Setelah itu Anda langsung UAS. Jangan stres dulu ya, stresnya nanti aja segera selesai UAS. Habis itu libur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all. Bye.